biar gak gagal mulu jualan online-nya. Ini reminder untuk seller. 99% orang itu bukannya nggak gampangin kerjanya sendiri itu nggak, tapi gue sering nemu kalau banyak di antara mereka itu mempersulit atau gali liang kubur sendiri, khususnya buat jualan online. Kenapa sih kayak gitu? Karena gini loh, sebenarnya jualan online tuh kayak, ya pasti kalian ngalamin lah ya, ada manisnya gitu kan, banyak indahnya, tapi kan ada asam-asamnya juga gitu kan. Nah, tapi ini tuh yang sukses banyak gitu loh, tapi ternyata banyak banget teman-teman yang ngalamin kayak itu tuh susah banget, stres dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau dicek lebih lanjut, itu tuh bukan salah jualan online-nya, bukan salah platformnya, tapi mereka yang mempersulit diri sendiri. Hah, maksudnya kayak gimana sih? Gini, sebelum gue mulai bahas detailnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Pertama nih, yang banyak orang kagak sadar itu adalah gini. Kalau lu jualan online, itu tuh kan ada beberapa model bisnis ya. Satu, lu bisa punya produk sendiri. Kedua, lu bisa jualin barang orang, ya kan, reselleran gitu ya. Reselleran ini gue bakal bahas, maksud gue tuh macam-macam ya. Macam-macam tuh gini, kayak contoh gini, gue jadi distributor dari brand A, gue ngambil dari pabrik, gue jual, itu reseller juga. Bener nggak? Atau dari reselleran yang, ya lu tau lah, banyak produk kan yang produk lokal resellernya itu yang parah banget gitu, yang sampai ribuan punya pasukan reseller. Nah, yang seperti itu sama. Bener nggak? Atau gini, bisa juga gini, kalian bukan distributor, tapi ya udah gue beli barang, nanti gue jual lagi. Ya, ada 3 macam ya. Nah, sebenarnya yang paling gampang, dan gue lihat kayak setiap platform tuh sekarang tuh yang lagi dicari tuh kesini, tau nggak? Bocorannya adalah, jualan online itu bakal jauh lebih enak ketika kalian menjadi seorang brand owner atau lu yang bikin barang sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau lu bikin barang sendiri, kalian tuh bisa leluasa banget gitu loh. Mau ngapain? Naikin harga? Bisa. Lu mau ngepres biaya produksi? Bisa. Lu mau apa lagi nih? Mau ngapain pun bisa gitu loh. Banyak hal yang lu bisa lakuin dan lu nggak terbatas. Dan enaknya adalah ketika jadi brand owner, saingan lu nggak mungkin exactly the same, nggak mungkin sama. Contoh, gue bikin baju A, baju ini gue kasih nama baju Johan, brandnya, terus gue mau jual. Dan nggak mungkin ada orang lain yang ngaku punya baju gue dengan harga lebih murah. Kalau misalnya ada, itu berarti bisa gue tuntut dong. Bener nggak? Itu adalah keindahan dari brand owner. Ya. Nah, tapi banyak orang tuh kayak, aduh, kalau kesini males nih. Udah deh, gue jualin yang ini aja gitu kan. Nah, ketika kalian jualin yang lain, ada banyak aturan-aturan yang mengekang, yang bikin jadinya kalian tuh nggak bisa berkreasi gitu ya. Ini yang pertama nih. Jadi satu gitu ya. Nah, ini bukan berarti kalau gitu, kalau kalian yang jualan barang orang atau apa nggak bisa kaya, nggak bisa sukses, enggak. Tapi gue bakal sama kalian, kalau kalian udah mulai jalan, kalian udah mulai ada hasil, mulailah mengarah ke bikin brand owner gitu. Nanti lo mau maklun, lo mau ngapain, terserah. Karena ketika lo bisa mulai maklun, lo bikin sendiri, lo bisa menciptakan value produk sendiri, dan akhirnya value itu nggak kejebak di perang harga. Ya sebenarnya agak konyol juga sih kalau udah bikin brand, terus perang harga sama brand lain gitu ya. itu konyol gitu. Maksud gue, lo udah bisa bikin sesuatu yang beda, ngapain lo perang? Bikinlah sesuatu yang unik gitu ya. Nah yang kedua, kenapa gue bilang yang pertama itu paling enak? Karena masalah mayoritas orang, itu adalah ketika lo jualan online, nggak punya margin yang cukup. Kenapa kayak gitu? Contoh, pas lagi sebelum bulan puasa kemarin, ini ada cerita ya. Jadi kita punya klien di Mea. Mea tuh punya banyak servis buat bantuin brand atau seller gitu ya. Nah, dia ngambil servis di kita, di mana salah satu servis yang ini memang khusus itu untuk meningkatin omset. Gitu ya. Jadi udah servis yang udah spesial lah nih, udah bener-bener khususnya buat naikin omset dia. Waktu toko dia masuk ke kita, omsetnya 150 juta sebulan. Ya, kita udah cek 1 tahun terakhir data dia kurang lebih 150 jutaan per bulan. Dan waktu itu kita memang kan kita set up target dong kalau yang kayak gitu kan. Targetnya gini, dia perlu ad spend sekian, dia perlu ngelakuin apa, ada beberapa yang kita lakuin dan kita kerjain, dan cuma dalam waktu 2-3 bulan doang itu toko omsetnya naik jadi 1, sekian miliar. Karena kebayang ya, dari 10 ke 1, sekian miliar udah berkali-kali lipat, itu 6-7 kali lipat. Gitu ya. Nah, di servis itu memang kita fair ngomong dari awal juga, kita udah bilang di kontrak, produk servis ini memang ada commission dari peningkatan omset. Ya, yang gua rasa fair juga dong. Kan kita juga effort banyak banget buat melakukan dari 100 juta ke 1 miliar itu kan bukan cuman lo maksudnya diem, setel tinggalin gitu kan. Nggak mungkin lah toko lo bisa naik
Ya kalau lo bisa naik, cobain deh. Tapi pasti belum, pasti banyak kejedotnya tuh. Gitu, bener nggak? Nah, kita udah ngelakuin banyak hal buat kayak gitu. Nah, udah gitu, begitu beres, tahu-tahu kan maksudnya udah jalan tuh, naik. Pas waktunya dia ini bayaran, dia tuh malah datang, terus udah gitu dia kayak, mencoba mengemis, entah menego sambil setengah marah gitu kan. Ini kenapa kayak gini, nggak fair nih, saya nggak mau nih, saya nggak mau bayar. Loh, kok udah ada perjanjiannya seperti itu kan? Bener nggak? Dan dia bersikuku di balik, saya mau omsetan aja juga, saya mau untungnya sedikit. Nah, pertanyaan gua, waktu awal kan kita udah siapin nih, bener ya, kita tuh udah ngasih tahu nih, lu tuh perlu kayak gini, lu tuh perlu kayak gini, lu tuh perlu kayak gini. Kita bantu setupin semuanya supaya bisa naik, bener nggak? Nah, yang bikin marginnya kurang, ya sebenarnya kan bukan gara-gara pihak lain, bener nggak? Ya kan? Kaliannya nih yang bikin. Nah, kenapa gue bilang margin kurang ini bahaya? Karena margin kurang ini bahaya, sebenarnya gini, kalau bisnis kalian marginnya cuma kayak 5%, 10%, 15% di luar admin, nggak usah diapa-apain, gitu ya. Lo bahkan gini, kalau menurut gue ya, lo kalau nggak bisa naikin margin, mau diapa-apain pun susah, dan bisnis lo bakal mati sendiri. Kenapa? Ya nggak cukup gitu loh, buat hidup gitu loh. Kan gini, kita bisnis buat cari duit. Setuju nggak? Setuju ya? Lo bisnis buat cari duit, berarti kan lo harus dapat jumlah yang cukup supaya ibaratnya karyawan lo tergaji dengan baik, karyawan lo bisa makan, karyawan lo bisa kerja, kaliannya masih bisa dapat untung, kaliannya masih bisa ngembangin bisnis lebih lanjut. Tapi ketika margin lo kurang, lo nggak bisa bayar orang, lo punya orang juga dibayarnya minim, orangnya juga jadinya stres, udah gitu lo juga stres, jadi kayak lingkaran setan gitu, kebayang nggak? Dan bahkan ketika omset lo naik aja, kan logikanya maksud gue ya, kalau gue omset gue naik dari 100 juta jadi 1 miliar, gue bersyukur gitu, bener nggak? Ini udah dari 100 juta jadi 1 miliar, dia malah ngeluh, aduh nggak gini nih, kurang nih, nggak cukup nih, gini gitu. Loh, kok bisa gitu, lu dapat omset 1M kurang? Ya sebenarnya sih kalau menurut gue, entah marginnya cukup atau entah memang orang aja yang nggak bersyukur ya, gue nggak tahu yang mana gitu loh. Tapi salah satu yang gue lihat banyak orang stres itu adalah marginnya kurang. Jadi jangan sampai lu nggak punya margin yang cukup gitu ya, apalagi kalau kondisinya brand owner nih. Nah, terus yang ketiga adalah biasanya yang bikin kalian susah lagi adalah tadi satu nih, lu nggak business owner, marginnya nggak cukup. Sebenarnya yang ketiga adalah ketika lu nggak, kenapa lu banyak orang mempersulit bisnisnya sendiri adalah ketika lu nggak tahu lu tuh gimana caranya buat mendatangkan traffic. Yang ada adalah toko lu sepi terus dan kalian, aduh kenapa ya sepi, apakah ekonomi lagi sulit? Sebenarnya bukan ekonomi yang lagi sulit, tapi kalian nggak tahu perlu traffic dari mana. Contohnya belum lama, gue lagi mengevaluasi, ini kan sekarang bulan April ya. Kita biasa di Med itu punya target nih, kayak tahun ini kita harus berapa, berkembangnya berapa. Kita bagi nih kayak per kuartal tuh harus kayak gimana, dan kita evaluasi nih. Kayak hasil dari kuartal 1 kemarin, kita evaluasi nih, kita cari tahu nih, oke, kalau kita nggak achieve target, kita tuh nggak achieve-nya kenapa? Oke, kita nggak achieve nih, kenapa kita nggak achieve? Terus kita cari root cause-nya apa? Penyebabnya apa nih yang kita nggak achieve? Oh, ternyata misalnya kemarin itu analisanya adalah momennya nggak tepat misalnya, atau ternyata sales kita tuh kurang tajam, atau jangan-jangan prospek kita tuh kurang banyak misalnya. Itu kan maksud gue macam-macam ya. Biasanya kalau di bisnis retail atau di bisnis online, masalahnya tuh nggak jauh-jauh dari gini. Produk lu masih market fit atau enggak? Kedua, traffic lu banyak atau enggak? Ketiga, marketing kalian efektif atau enggak? Gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Keempat, mungkin satu lagi service dan pelayanan, dan itu ngaruh ke yang kelima, branding lu di mata konsumen seperti apa. Karena gini, kalau produk bagus nih, traffic bagus, berarti kan harusnya penjualan tinggi dong. Ini cuma digagalkan sama apa? Oh, ternyata konsumen menganggap barang kalian tuh kemahalan, atau konsumen menganggap pelayanan kalian jelek, atau kalian lagi punya stigma jelek. Contoh, sadar nggak sih waktu kemarin ya sempat ada perang skincare ya antara para dokter gitu kan. Ada yang menang, ada yang jadi korban, ada yang ya kayak gitu lah ya, namanya juga ribut ya. Maksud gue ya. Nah, ketika itu ternyata ya ada juga pasti orang-orang yang turun dan dia belum bounce back gitu loh. Belum balik lagi dan belum perform gitu loh. Gara-gara apa ya? Gara-gara seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah kayak gitu. Jadi lu nggak tahu nih trafficnya kenapa, lu nggak tahu penyebabnya apa. Nah, sebenarnya kayak gini. Kalaupun misalnya kalian ngerasa, aduh, kok gue bingung ya, gue nggak ngerti segala macam ya. Nah, di sini tuh lu butuh pendamping sebenarnya. Gue bakal bilang, di sini lu butuh pendamping, karena kalau misalnya lu nggak punya pendamping, bingung. Gue sendiri juga, maksud gue gini, ketika gue ngembangin bisnis di Mea sendiri atau di yang banyak ini, gue juga banyak nanya, gue punya cari banyak orang yang bantuin gue buat, ini kalau gue kayak gini, miss-nya di mana ya? Kayak gue punya target nih, target gue nggak nyampe-nyampe, kenapa ya?
Karena ternyata kalau misalnya gue sendiri, ya gimana ya, kalau kita yang ngerjain, kita tuh kadang lupa. Kalau kita tuh butuh orang lain yang ngeliatin. Sesimpel kayak gini, lu bayangin, lu pemain bola paling jago sekalipun ya, the GOAT, misalnya lu mau bilang Ronaldo atau Messi, mereka tetap butuh pelatih kan. Padahal pelatihnya main bola nggak sejago mereka, tapi si pelatih itu yang di luar, dia bisa ngeliatin, ngasih tahu lu salahnya di sini. Waktu kemarin kalau lu kayak gini, itu beda nih efeknya, gitu. Ya itu dia nih, makanya di MEA kita juga bikin salah satu kerjasama yang kita bikin namanya konsultan ordal gitu ya. Jadi ada tim konsultan yang kita latih buat ngeliat gitu loh, masalah kalian tuh di mana sih gitu loh, biar ketahuan problemnya di mana. Nah terus yang terakhir biasanya yang bikin dipersulit adalah ketika kalian itu nggak menampilkan produk kalian dengan sesuai kelebihannya gitu. Jadi gini, lu bikin produk di e-commerce. Nah, ketika di e-commerce ini kan lu butuh tampilin yang bagusnya nih. Misalnya fotonya kayak gimana, judulnya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Itu tuh nyawanya nih sebenarnya. Tapi banyak banget seller yang gimana ya? Mereka nggak tahu nih gimana nge-highlightnya. Jadinya bikinnya tuh ya udah seadanya aja. Dan akhirnya produknya nggak perform, produknya nggak laku, produknya nggak kejual dan begitu. Kenapa ya? Kayak gini-gini doang. Gitu. Padahal ketika ini lu ngerti gitu ya, lu ngerti gimana cara bikinnya, atau lu bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada gitu ya. Fitur di kamar sekarang tuh keren-keren loh. Gitu, bener-bener udah bisa. Gua maksudnya gini ya, kalau gue inget-inget lagi, gue flashback kayak berapa tahun ke belakang dibandingin sekarang, wah udah jauh banget. Gitu, udah jauh banget, udah sangat ngebantu banget buat jualan. Nah sayang banget kan kalau udah secanggih itu tapi nggak kemanfaatin gitu ya. Sesimpel kayak gini, misalnya kalian mau jualan di Shopee, lu jualan di Shopee, nah lu tuh harus tahu nih kira-kira kayak judulnya tuh kayak gimana sih yang bagus, judulnya tuh gimana sih yang dicari orang, judulnya tuh kayak gimana sih. Nah karena kalau lu nggak bisa ngeriset judulnya, percuma, kagak bakalan laku lu jualan. Terus gimana cara nyarinya? Nah buat nyarinya sebenarnya simpel. Ini gue ada nemu satu tools namanya Shop Easy Tools gitu ya. Nah Shop Easy Tools ini ngebantu banget buat ngeriset, buat nemuin. Misalnya kayak gue lagi jualan baju, gue lagi jualan gamis, gue lagi jualan apa, ya tinggal lu lihat aja deh. Nih contoh demonya. Nah, itu dia tadi nih. Jadi beberapa hal yang kadang sebenarnya itu tuh bisa bikin bisnis tuh bagus, tapi lu nggak sadar, jadinya segitu-segitu aja, gitu kan. Nah, kasih tahu gua kalau misalnya kalian ngerasa nggak juga lo, atau ada pendapat lain, atau lo ada pertanyaan, tulis di komen. Jangan lupa like dan share. Ini dia nih yang paling ditakutin sama para seller, khususnya buat kalian yang jualan online. Kenapa gue bilang ini ditakutin? Ya karena gini lah, kita jualan kan pasti cari untung, pengen tokonya maju, pengen bisnisnya makin besar. Nah tapi ada beberapa hal yang bisa bikin toko kalian bukannya kayak gitu, malah jadi ibaratnya lo bisa masuk neraka gitu loh. Nah di sini gue mau bahas apa aja yang masalahnya dan gimana cara keluarnya. Oke, sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, yang paling bisa orang takutin adalah udah pasti gini, toko lu sepi. Kayak kuburan gitu. Jadi ketika buka, traffic nol. Jangan kan gini lah, nggak usah ngomongin pembelian ya. Jangan kan masukin order ya, yang datang aja nggak ada. Wah, ini kalau udah kayak gini, udah ngeri banget deh gitu ya. Nah terus kalau kayak gini harus gimana sih? Sebenarnya kalau lu ngalamin kayak gini, indikator pertama adalah traffic. Trafficnya kurang, artinya ada sesuatu hal yang lo perlu lakuin buat dapetin traffic. Bisa ganti produk, bisa ganti judul, bisa juga lo mulai iklan gitu kan. Nah ada beberapa hal yang perlu dicek gitu kan, karena semua juga ada sebab akibatnya, bener nggak mungkin tahu-tahu kayak gitu doang gitu ya. Nah terus yang kedua, produk cuma nyampe di keranjang kagak dibeli. Nah ini paling sedih nih. Tapi sebenarnya gini guys, ini tiap industri itu beda. Karena gini, contoh ya, kita pernah, bukan kita pernah sih, sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang kita lagi ngehandle salah satu klien yang omsetnya jujur tuh sebulan itu bisa 5 miliar. Tapi tanggal orang beli cuma di tanggal-tanggal tertentu doang. Ngerti nggak lo? Jadi omset miliaran, ROAS iklan bisa sampai 100, tapi dibelinya di tanggal tertentu. Artinya kalau bukan di tanggal itu orang kagak beli. Jadi cuma nyampe keranjang. Nah, jadi di sini gue sadar ada kategori-kategori tertentu yang ada ramainya itu cuma di tanggal tertentu, ada juga kategori tertentu yang ramainya tiap hari, ada juga setiap kategori itu beda. Gitu ya. Nah, kalau cuma misalnya lu ngelihatnya cuma sekilas, contoh di kategori klien gue ya, lu lihat secara harian, lu bisa nangis.
Bisa jadi sehari tuh kadang kalau lagi yang beli cuma 1, 2. Kalau sehari beli 1, 2 gimana miliaran. Tapi dikasih tanggal payday, jebret, dia bisa ratusan. Bahkan mungkin bisa tembus ribuan. Gitu, cuman di waktu-waktu tertentu doang gitu loh ya. Nah, poinnya apa nih? Nah, poinnya adalah gini, wah produk masuk keranjang, dibeli atau enggak itu tergantung, bisa jadi itu sebel, tapi lo harus tahu, ada nggak triggernya? Apakah sudah lo lakukan, atau jangan-jangan produk kalian memang cuma produk yang dilihat doang, tapi nggak dibeli-beli. Nah, ini juga solusinya di mana? Lo harus ngerubah offernya, penawarannya. Penawarannya itu diapain sih? Misalnya, promonya dirubah, bandingnya dirubah, atau misalnya dilihat kenapa nih kira-kira orang tuh nggak beli-beli. Nah ini yang cari root cause ini kadang orang nggak tahu. Ya kita sendiri juga ngertinya cukup lama sih. Tapi kalau misalnya kalian ngalamin ini, kita punya program pendampingan, ini bisa bantu mengatasi banget karena kita bisa bantu risetin lu kenapa dan harus ngapain. Nah masalahnya adalah di masalah yang kedua ini, setiap toko beda. Ngerti nggak? Jadi nggak bisa kayak, oh udahlah kalian kasih tahu aja lah, masa gitu doang pelit. Kan gua tahu kan. Kalian suka pengen ngomong kayak gitu kan. Masalahnya kagak bisa buat ngerisetin satu toko aja mungkin bisa butuh waktu beberapa jam gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, terakhirnya adalah kompetitor jualan barang yang sama tapi lebih laris dari kalian. Wow, sedih dong gitu juga. Bener nggak? Lu udah jualan kalah sama orang lain gitu. Dan bahkan gini, kita punya beberapa klien yang kadang suka menganggap, enggak ah itu mah bukan kompetitor. Itu mah beda kelas sama saya mah masih kalah. Tapi jualan barang yang sama, ya mohon maaf, orang ketika mau beli, milihnya antara yang gede banget sama kamu. Yang dipilih yang gede banget, gitu kan. Atau kamu sebenarnya lagi pengen meniru dia. Iya kan, banyak juga toh orang-orang yang kayak gitu. Bener nggak? Pengen niru dia, tapi udah gitu kalah. Udah gitu lu nggak tahu kalau itu adalah lawan lu juga. Gitu. Dan lawan lu berusaha segimana caranya buat matiin bisnis kalian. Kok jahat sih? Bentar, sebenarnya bukan jahat sih, tapi karena yang namanya bisnis yang umum namanya bersaing dan banyak juga kadang contoh gini, ini gue baru dapat cerita. Jadi ada tetangga gue dulunya kerja, terus dia itu lagi bikin usaha sendiri. Wow. Nah sampai terakhir gosipnya adalah dia tetap kerja di tempat dia jadi sales di tempat dia. Udah gitu ketika mau ada order dari klien tokonya bosnya, disuruh belinya lewat dia aja. Nggak etis memang, tapi memang di Indonesia kan memang banyak tuh orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ya begitu ketahuan ya bosnya juga berusaha gimana caranya dong matiin dia. Orang dia udah nusuk dari belakang mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus berikutnya ada juga nih. Ketika salah satu nerakanya adalah ketika kalian tanpa sadar buat bersaing masuk ke kompetisi perang harga. Lu lawan tuh perang harga, tapi akhirnya mati sendiri gara-gara biaya admin. Nah, sering kan kayak gitu kan. Pasti banyak deh seller yang ngalamin ini gini kayak, tapi kalau nggak gitu gue nggak laku. Ya udah, siapa yang suruh lu ngajak perang harga gitu loh? Bener nggak? Ya memang sih kalau barang yang kalian ngerasa, tapi ini barang tuh nggak ada keunggulannya. Ya daripada perang harga, mendingan coba kalian cari produk-produk lain yang bisa dijual dengan profit yang lumayan, gitu ya. Nah, atau ada juga gini, jualannya produk yang susah laku, tapi kagak sadar. Nggak sadar. Jadi kayak ngerasa, ini laku kok. Dulu ini rame. Ingat nggak keywordnya? Dulu sama sekarang beda. Terus zaman dulu mungkin satu barang itu untuk basi butuh waktu 1 tahun 2 tahun. Zaman sekarang 1 bulan 2 bulan itu bisa jadi udah basi. Karena kenapa? Saking cepatnya era informasi, orang tuh taunya jauh lebih cepat. Dan ketika kalian udah jualan barang yang nggak laku, susah buat naiknya lagi. Yang bisa dilakuin adalah ya lu harus mencoba membuat produk baru. Gitu ya. Nah, buat kalian nih yang lagi ngalamin gini, sebelum makin jauh, saran gue sih cepat-cepat sadar. Karena kenapa? Kalau ibarat gini, lu naik stasiun, lu naik kereta, udah naik kereta, gitu ya. Lu nggak sadar-sadar, lu bakal turun berhenti di stasiun paling ujung, makin lama buat putar baliknya. Jadi sebelum jauh-jauh, mendingan cepet aja deh. Gitu. Nah, sama ini yang paling mengerikan, tapi ini gue tahu agak susah nih, adalah ditipu pembeli. Siapa coba yang pernah? Pasti pernah dong. Gue juga pernah kok. Jadi kayak bikin order, udah gitu di check out, udah gitu di cancel, atau gini sengaja gitu kan ya. Itu memang bisa dibilang kayak ada sesuatu yang belum ada solusinya sih. Tapi gimana lagi? Mungkin itu memang cuman fasenya yang kita perlu lewatin, bener nggak? Ya udah, mau gimana lagi? Gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa kayaknya masalah yang gue lihat banyak orang alamin. Bisa dibilang nerakanya buat seller. Gue udah kasih beberapa solusi yang bisa gue kasih. Buat kalian yang masih ada, lu tambahin.
Coba kasih tahu gue masalah kalian apa lagi. Ada nggak nih yang bisa gue bantu selesain? Tulis di komen. Jangan lupa like dan share. Kalian tidak akan pernah kaya lewat jualan online kalau misalnya kalian nggak siap dengan beberapa hal ini. Banyak yang tahu nih, sekarang tuh jualan online bisa dibilang kayak satu potensi bisnis yang harusnya sih udah nggak diremehin lagi ya. Kan kalau zaman dulu tuh kayak bahkan banyak memesnya ya di sinetron, di series, di segala macam, kayak orang tua tuh kalau anaknya jualan online ngapain lo gabut gitu kan, mending jadi ASN gitu, mending jadi PSN, bener, PNS, bener nggak? Nah kayaknya kalau sekarang dia harusnya logikanya itu udah nggak dianggap kayak gitu, bener nggak? Karena ternyata yang hasil jualan online hasilnya banyak banget dan itu jauh lebih kaya dan lebih sukses daripada lu ngerjain yang lain gitu ya, atau secara offline. Nah tapi kita nggak bisa ngomong yang indahnya doang nih. Kalau misalnya kalian nggak tahu gitu loh, apa aja ancaman-ancaman yang bisa bikin bisnis kalian tuh stuck dan nggak bertumbuh. Nah, tapi sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik aktifin tombol subscribe-nya, sama aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, yang pertama, jadi apa nih musuh utama yang, aduh lu kalau lu nggak siap beneran deh, lu bakal fail deh. Ancaman pertama yang perlu kalian sadar adalah kalian nggak akan pernah bisa laku, nggak akan pernah bisa kaya kalau lu nggak siap sama yang namanya diribetin fase riset produk. Ngeriset produk, jujur, ribet, males. Malah kalau dikerjain secara offline ya, aduh itu gila, kayak lu tuh buang waktu cuma buat tanya, kalau gue bikin produk ini lu mau beli nggak? Harganya segini bagus nggak? Kata lu gimana sih? Terus tuh kita kayak, kasih tahu gue dong pendapat lu. Dan di situ kayak lu tuh ada orang yang nggak enak ceritanya, ngasih tahu bagus-bagus tapi membunuh. Terus mereka jujur, kita kadang sakit hati kayak, anjir, gue udah bikin capek-capek, terus lu cuman gitu doang. Lu bilang barang gue nggak kepake, lu bilang barang gue sampah, dan lain sebagainya. Bener nggak? Nah, kalau buat kalian yang, emang segitunya, gue bakal nggak gitu. Ini gue kasih tau ya. Ngeriset itu adalah bisa dibilang fase terpenting yang lo harus tahu, lo harus lewatin. Karena gini, kalian tidak akan pernah bisa laku jualan online ya kalau misalnya lo tuh produk yang dijual nggak tepat. Contoh deh, gue kasih analogi gini, lo mau mancing, kayak lo mau mancing, lo naik kapal, udah naik kapal ke tengah laut, di tengah laut dalam yang ikannya wah banyak gede-gede. Terus kalian nggak tahu mancing ikan di tengah laut tuh mau dapat ikan gede tuh pakai apa. Terus lu kasih umpannya cacing, tau gak? Cacing tanah tuh kan. Atau lu pakai pelet tuh yang buat di empang. Bener gak? Lu lempar. Ya, lu mau tungguin sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin sebulan lu di kapal. Gua gak yakin ada yang dapat. Kalaupun ada dapat sih ikan kecil gitu kan, yang kayak, gua ke laut dalam kan pengen dapetnya ikan-ikan monster gitu kan, yang gede-gede. Sampai bisa. Kenapa? Ya, salah gitu loh. Kalian tuh mancing ikan dengan sesuatu yang gak disukai sama ikannya. Nah, sama kayak gini. Lu mau jualan online, itu kan lu masuk terus kayak gini. Online tuh beda sama offline loh ya. Kalau lu jualan offline, lu ibarat gini, gue bikin toko. Di mana? Tanah Abang deh. Atau di mana nih? Misalnya di jalan di Sudirman gitu ya. Gue bikin toko. Pasar gue adalah orang-orang yang lewat di situ. Gede gak? Ya gede. Memang lumayan banyak. Tapi sekarang gini, lu bandingin sama di online di mana trafficnya, platform-platform besar itu bisa sebulan itu mereka didatangi 200 juta visitor. 200 juta visitor cuy. Jadi 200 atau 100 juta visitor itu kayak setengah Indonesia tiap hari lewat. Jadi lu ngomongin ini benar-benar kalau di laut tuh laut yang dalam banget, laut ikannya subur banget. Bener nggak? Makin sadis persaingannya. Ya nggak? Karena kalau di empang, ya kan, mungkin yang mancing dikit, di laut makin banyak, bener nggak? Lu saingan sama sesama yang mancing, lu saingan sama ikan lain, lu saingan sama ikan hiu, bener nggak di dalam? Yang udah kuat ya, berat gitu loh. Tapi ya itu bisa kalau lu harus tahu. Pertama adalah kunci pertama, produk yang kalian jadiin umpan, yang kalian jual, laku nggak? Kalau produknya nggak laku, produknya itu ibaratnya nggak disukai orang, ya percuma lu mau ngomong panjang lebar kali tinggi, lu mau bilang, gua sih sabar. Iya, lu sabar, gua tahu. Tapi nggak dapet-dapet kan? Nah, satu, lu riset dulu produk yang dijual tepat nggak? Gua sering banget ketemu banyak seller gitu. Di MEA itu jujur kayak tiap bulan ya, kita tuh klien aktif yang jalan sama kita, yang dikerjain sama kita, marketing secara e-commerce-nya, itu kayak sebulan tuh bisa 300 klien lebih per bulan yang jalan aktif gitu loh ya. Nah kenapa bisa banyak ya? Karena gini, banyak klien udah masuk satu gitu kan, dan terus mereka cocok ya, mereka perpanjang terus kan, mereka nggak keluar-keluar. Jadi tiap bulan mereka ada terus, bener nggak?
Nah, itu tuh kita punya cukup banyak yang seperti itu. Nah, ini yang pertama nih. Nah, klien-kliennya seperti itu kan panjang tuh. Nah, terus yang kedua adalah kita punya klien-klien yang panjang. Nah, terus ada juga klien-klien yang kayak hasilnya tuh nggak bisa bagus, pendek-pendek gitu ya. Nah, kenapa? Nah, biasanya nih yang pendek-pendek ini ada yang mereka tuh memang miss di merekanya. Nah, ada juga mungkin yang kita juga fair lah. Nggak mungkin di kita 100% sempurna. Ada juga mungkin yang miss di kitanya. Oh, salah treatment nih. Ada yang misalnya hasilnya kurang oke nih. Akhirnya kita evaluasi, kita perbaikan, kita benerin gitu ya. Nah, terus yang miss di merekanya kayak gimana? Nah, di miss mereka jujur salah satu yang paling banyak adalah di masalah produk. Nah, kenapa gue bilang masalah produk? Jadi kayak produknya udah nggak laku. Dia datang kan, aduh gue udah nyerah nih, gue nggak bisa ngangkat jualan nih. Dicobain kita lebih baik sih, tapi tetap aja nggak bisa sesuai harapan. Nah, kenapa nggak sesuai harapan? Oh, ternyata gara-gara produknya memang jelek gitu loh. Tanda kutip pengen ngomong produknya jelek, ya udah mau gimana lagi kalau produknya jelek mah kan nggak bisa diapa-apain. Bener nggak? Ya. Nah, jadi itu fase riset produk itu penting banget sebelum kalian jualan. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerti cara riset produk, wah susah deh. Lu ibarat lempar cacing ke tengah laut, ya nggak ada yang mau gitu loh. Lu harus tahu nih riset produk tuh kayak gimana ya. Sesimpel kayak produk lu kira-kira pasarnya siapa, marketnya siapa. Kira-kira mereka tuh kalau mau beli alasannya kenapa. Apa sih alasan dibalik pembelian? Terus apa sih alasan yang bisa bikin mereka lebih siap buat belanja sekarang? Gitu. Siapa sih yang mereka percaya? Kurang lebih kayak gitu. Cukup banyak gitu yang perlu persiapin. Terus yang kedua adalah lu gak bisa nggak siap kalau nyari produk. Yang kedua, lu kagak siap buat bikin produknya. Pertama kita ngomongin riset nih. Yang kedua lu gak siap bikin produk tersebut jadi bagus. Karena gini, kalau ngomongin riset itu cuma ngomongin kayak, oh bisnisnya tuh harus gimana ya? Targetnya siapa ya? Gue mau bikin produk apa ya? Oke, gue mau bikin baju. Nah berikutnya, oke, gue udah tahu nih gue mau bikin baju. Bikin bajunya ke siapa? Ya kan? Bisa sih lu bikin sendiri, tapi kalau lu yang bikin, lu yang apa? Ya, kapan kayanya? Dikerjain sendiri semua kagak bisa. Bikin bajunya sama siapa? Suppliernya siapa? Produknya ini harus kayak gimana? Udah jadi barang fisik ini harus ditampilin di toko online. Kebayang nggak? Nah, di toko online tuh kayak gimana? Nah, ini ngomongin setting toko online-nya. Nah, lu oke, gue udah bikin baju, bajunya bagus, tapi ditampilin toko online-nya jelek. Ya siapa juga yang mau beli? Atau gini, baju di toko online bagus, tapi hasilnya jelek. Begitu orang beli, orang maki-maki semua. Isinya bintang 1 dan cacian dan makian. Umur bisnis itu juga nggak panjang, pendek, hancur lagi. Jadi kayak ini salah, itu salah. Dulu bayangin, jadi udah nyari produk, riset, bikin apa yang bagus, bikinnya harus seperti apa harus bagus. Berikutnya, bikin tampilan toko online-nya harus bagus lagi. Kalau lu kagak bagus, kagak bisa. Ini harus bagus, bagus, bagus. 3 macam. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian gak siap dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungannya kayak gimana nih? Nah, oke. Lu udah ngitung. Oke. Target gue segini. Produksi gue harus begini. Tampilan toko online gue harus gini. Nah, dari target, lu harus udah tahu nih. Kira-kira dari riset, itu berapa sih harga jual yang ideal? Ya. Nah, harga jual ideal, kadang ini kita tahu, oke, gue mau bikin baju, maksimal gue jual kayak 150.000 deh, nggak usah terlalu mahal. Cukup lah ya 150.000, oke. Oke, gue mau jual nih 150.000. Nah, kan gue mau produksi dong. Produksi gue, kan nggak mungkin kalau gue jual 150.000 produksi gue. Ketika produksi gue sangat perfeksionis sekali, sampai setiap jahitan itu harus sempurna, bahkan setiap jahitan dari emas mungkin, ya. Dan production cost gue 140.000. Kagak bisa laku, Bambang. Bener nggak? Di sini harus bisa ngitung nih. Ngitungnya apa? Oke, profit gua harus berapa? Marketing gua harus berapa? Potongan adminnya harus berapa? Gitu kan. Terus udah gitu budget promosi gua harus berapa? Ini kalian harus perhitungin. Nah, biasanya seller pusing lagi di sini. Gitu kan. Gua tau memang jadi seller itu emang banyak pusingnya. Gua ngerti. Karena gini gue juga ngalamin. Kayak berapa tahun ya? 2006 2007. 2006 2007. Nah, udah ngalamin tuh kayak untung cuman 500 perak, 1000 perak satu losin gitu kan. Dan ketika kita ngambil barang dari pabrikan gitu ya, untungnya tipis. Kita memang nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu juga gue pengen memaki diri, tapi ya udah salah satu cara waktu gue offline ya, gue dulu pernah kalian tahu canvassing atau kalian disebutnya order.
gue pernah order token passing ya, satu-satunya adalah yang bisa bikin lumayan tuh, kita kan dulu gue masukin ke toko-toko ya, toko-toko tuh biasanya ngumpul kayak Tanah Abang, terus nanti tuh Pasar Baru, terus di tiap kota ada pasar-pasarnya, jadi kita ke satu kota, kita cuma satu tempat aja, itu udah ada puluhan ratusan toko gitu kan. Harapannya adalah ketika ke sana untungnya dikit, tapi kita bisa masuk 5-10 toko, kuantitinya gede, setelah itu nanti kita tinggal telepon-teleponan aja, nah itu lumayan tuh hidupnya dari situ gitu ya, karena kita yang penting kan bangun hubungan gitu, karena di online kagak bisa kayak gitu. Karena di online langsung ke retail, lu nggak bisa kayak gitu, udah gitu ketika di online juga untungnya nggak bisa setipis itu gitu, nggak bisa pendek dengan gitu. Nah, biaya admin setiap bulan ada, biaya iklan setiap bulan ada, semua kita harus dapetin cost buat penjualan gitu kan. Nah, inilah yang lu harus hitung. Benar-benar hitungnya harus kayak gimana sih biar biar kalian tuh masuk gitu. Biasanya sih produksi itu kayak cuman boleh 20-30% deh maksimal HPP-nya. Setelah itu lu masih punya budget buat yang lain. Nah, ketika udah lu jalanin ini, udah gue udah bikin riset produk gue udah yakin, gue udah bisa bikin produknya bagus, ditampilin di online yang bagus, gue udah hitung, margin udah gue siapin, semua udah gue perhitungkan. Nah, hasilnya apa coba? Hasilnya ada dua. Itu tokonya sepi, kan? Yang artinya lu harus, wah, perhitungan lu udah salah nih. Atau yang kedua, tokonya rame banget. Apapun itu tetap harus dipersiapkan. Contoh kalau sepi, udah lu harus tahu harus ngapain. Kalau rame banget dan itu over, lu juga harus siap nih. Misalnya gini, kita di MEA ya pernah ada beberapa klien yang kita udah kerjain. Kan di MEA tuh ada beberapa service yang sistemnya tuh bagi hasil. Ya bagi hasil, jadi ada tingkat komisi dan bagi hasilnya. Dimana kayak klien ini dari awal kita kerjain kecil, ada beberapa klien yang omset cuma 100 jutaan, dikerjain sama kita dalam waktu 1-2 bulan bisa jadi 1 miliar. Gitu ya. Nah, si klien yang nggak siap dengan 1 miliar. Kenapa? Karena order 100 juta sama 1 miliar beda guys. 1 miliar kan barang terus muter gitu kan. Yang akhirnya kayak kontraknya masih panjang, dia terpaksa harus memutuskan sepihak gara-gara gue nggak bisa fulfill nih order, nggak cukup, gue nggak bisa gitu. Padahal begitu order banyak kan berarti lo harus siap stok barang, mungkin nambahin orang, nambahin siapin packingan supaya bisa jalan semuanya. Nah, itu dia tadi nih beberapa kesulitannya. Nah, gua tahu makanya biar kalian nggak ngalamin sesulit itu atau sepusing itu, kita di MEA udah nyiapin beberapa jalan buat kalian lebih lancar gitu. Pertama kita punya program pendampingan. Jadi kalau program pendampingan ini, nah ini tuh adalah memang kita kerjasama dengan konsultan buat bikin gimana caranya ngerancang bisnis kalian biar settle, sustainable dan jangka panjang dan bisa terus tumbuh gitu. Nah, di sini jadi kayak ketika kalian masuk kita bakal bantu risetin produknya kalian apa, pasarnya kayak gimana. Beberapa hal yang tadi pusing mungkin itu bisa kebantu 50%-nya deh setelah lo masuk di sini. Itu diaturin lo harus ngapain, step by stepnya seperti apa. Jadi lo tinggal jalan aja. Atau kalau lo pengen, gue pengen belajar secara spesifik kayak buat di Shopee atau buat di TikTok, kita punya kelas intensif yang lo bisa private. Nanti sama tim gue bakal diajarin tentang lo tuh harus ngapain aja nya. Jadi kurang lebih kayak gitu, hal-hal yang bikin kalian kayaknya susah kaya deh kalau lu nggak ngerti tentang ini. Jadi gue kasih tahu dulu. Nah, kasih tahu gue pendapat kalian di komen. Kalau ada yang mau tanya, yang lu bisa tulis juga. Jangan lupa like dan share. Resep rahasia yang perlu kalian ngerti, perlu banget kalian kuasai kalau mau jualan laris, khususnya buat di online. Ini berlaku di mana aja nih? Ini gue rasa ya, yang gue bahas ini kali ini gue bahas satu topik yang agak general. Jadi lo bisa praktekin di Shopee, di Tokopedia, di TikTok. Lo mau praktekin di Lazada, lo mau bikin e-commerce store lo sendiri, dimanapun. Ini lo pasti harus ngerti resep ini. Dan selama lo kagak ngerti resep ini, percuma deh. Lo mau keluar duit, lo mau ngapain pun kagak bakalan jalan. Gitu ya. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, gini, yang bikin kadang banyak orang itu tuh ketika jalan ya, terutama di Indonesia ini, terutama di Indonesia, terus dari pengalaman gue ngobrol sama banyak banget seller kayak yang mereka tuh nggak tahu gitu kayak, oke, gue udah lakuin ini, salahnya di mana? Gitu. Dan apalagi kalau mama tuh ngerasa gini, kok coba liatin dong Bu, ini udah bagus belum? Lo kasih lihat gambar, lo kasih lihat ini, barang gue ini bakal laku nggak? Nah, itu jujur aja sih, bukannya apa-apa gitu ya. Gue tidak bisa membantu banyak, dan lo tanya siapapun gak akan ada yang bisa membantu banyak ketika lo cuma nanya, kayak gini tolong liatin, ini gue harus ngapain? Kagak bisa. Jadi, kalau kita ngomong di dunia online sekarang nih, segala sesuatu tuh udah harus bisa diukur, dan diukurnya dengan data.
gitu ya. Nah, gue tahu kalau ngomongin data tuh kayak anjir, ini sesuatu yang memusingkan gitu ya. Nah, terus jadi sebenarnya apa aja nih yang paling penting dalam data ini? Data ini banyak gitu ya. Data ini banyak nih. Karena lu bisa ngomongin apa ya? Wah, angkanya bisa macam-macam dah, bisa bikin kepala lu puyeng. Nah, gue cuman bakal bahas hal-hal terpenting yang perlu kalian kuasai gitu ya. Mulai dari apa aja? Yang pertama, nah ini kalau menurut gue tuh ini nyawanya banget, nyawanya dari bisnis toko online lu. Kalau poin yang satu ini besar, lu jualan apapun oke lah. Tapi kalau poin ini lu kecil, udah lu lupain aja dah, lupain beneran ya. Yang pertama itu adalah seberapa tinggi tingkat konversi kalian. Tingkat konversi itu mengukur, jadi gini, si platform itu mengukur ketika barang lu dilihat sama orang, berapa persen sih yang ngerespon? Yang ngeresponnya apa? Berapa persen yang jadinya beli? Makanya ini penting banget, karena kalau persentase ini makin rendah, artinya secapek apapun lo kerja, lo udah gimana pun, orang itu kagak percaya, kagak mau beli. Gitu. Kan bete ya, contoh gini, lo bayangin, udah susah-susah nih, ini kita bayangin di offline ya, gitu, gue narik orang gitu ya, gue menarik orang, gue sewa bus, gue udah siapin bus, 20 bus, satu bus 50 orang, 20 bus gue datangin 1000 orang, gue bawa ke toko. Ternyata begitu mereka masuk toko, semuanya keluar. Berarti kan ada yang salah sama toko gue, bener nggak? Nggak usah gue bawa 20 bus, itu buang duit, bener nggak? Itu sesuatu yang bener-bener sia-sia banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tingkat konversi gue tinggi, nggak usah bawa 20 bus, bawa satu bus aja pasti banyak yang beli. Gitu. Nah, itu adalah poin pentingnya gitu ya. Nah, terus emang apa aja sih yang berhubungan gitu? Kenapa ini ditentuin ada yang kecil, ada yang rendah, dan lain sebagainya? Sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat konversi. Ya, ini kalau menurut gue yang pertama adalah ya berhubungan dengan supply demand itu sendiri. Supply demand itu apa sih? Gini, barang lu yang nyari berapa banyak, terus saingan lu berapa banyak. Nah, lu bayangin, yang nyari, lu punya barang nih, yang nyari se-Indonesia ada 1 juta orang. Banyak nggak? Banyak dong. Tapi yang jualan ada 1 juta orang juga. Itu kan kayak, oke, yang nyari 1 juta, yang jual 1 juta. Semua barang, ya berarti kan kalau dibagi rata seorang cuma dapat 1 ya. Bener nggak? Bisa kaya nggak? Kagak bisa. Bener nggak? Mending kalau 1 orang tuh cuma dapat 1. Belum tentu lu dapet. Karena kenapa? Orang kan ada yang sukanya sama siapa, hilang. Gimana sama kayak gini? Lu yang nyari se-Indonesia cuma 1000. Tapi yang punya cuman kalian doang sendiri. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, orang pasti beli sama kalian kan. Nah, itulah tuh yang bagus tuh ya. Cuman gue tahu nyari yang, oh emang ada om, barang yang gue doang yang jual. Kagak ada guys. Jangan ngarep lo. Lu pasti semua juga ada saingan, tapi minimal carilah yang persaingannya tidak terlalu banyak. Yang kalian masih bisa menang gitu ya. Karena ketika lo bisa menang ya itu di situ harapan lo bagus. Jadi satu supply and demand, kedua adalah ya kalau yang namanya e-commerce ya tampilan produk kalian di e-commerce itu sendiri. Tampilannya bagus kah, jelek kah, biasa aja kah, menarik kah? Lu di situ harus bisa lihat. Kalau tampilan kalian oke, meyakinkan, menjanjikan, ya orang lebih mau beli dong. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nah di sini ini ngomongin basic, mulai dari judul, deskripsi, copywriting segala macam. Terus udah gitu kalau ngomongin tingkat konversi, dia juga bakal ngelihat selalu dengan ulasan. Orang Indonesia tuh ngelihat ulasan sebelumnya kayak gimana nih, bagus nggak? Orang puas nggak? Atau jangan-jangan nggak bagus? Gitu. Nah itu adalah 3 hal penting tuh yang mempengaruhi konversi. Ya. Yang kedua, selain tingkat konversi, kalian juga perlu melihat persentase kliknya. Itu kan konversi orang udah langsung beli nih. Sebelum dikonversi, orang harus lihat dulu nih ketika orang yang lihat barang lu berapa persen yang penasaran buat mengklik lebih lanjut. Nah, di sini ngomongin ketertarikan. Nah, orang tertarik gak ketika lihat barang kalian ketika pertama kali muncul di e-commerce? Nah, tertarik itu dipengaruhi dari mana? Tergantung iklannya kayak gimana nih? Dari konten, dari video, dari mana? Nah, di sini ngelihat kalau misalnya kalau yang tertariknya banyak, artinya gini. Produk kalian dilihat 1000 orang dan 100 orang tuh ngelihat lebih jauh. Berarti kan 10% tuh. Produk kalian dianggap benar-benar meyakinkan, menjanjikan. Tapi apakah mereka pasti beli? Belum tentu. Itu ngomongin tingkat konversi belakangnya. Tapi kan sebelumnya harus datang dulu nih. Berapa banyak yang mau lihat ke toko lu. Nah, di sini yang ditentuin dari mana? Di sini ditentuin dari ya tampilan iklannya sendiri. Iklannya apa? Posisinya seperti apa? Di mana?
Gitu. Ini semua bisa dipelajari. Nah, terus apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya yang bakal menentukan dari ibaratnya order kalian adalah berapa EOV-nya atau average order value. Berapa sih nilai pesanan rata-rata per orang beli. Kenapa ini penting? Karena gini, kalau misalnya lo bayangin ya, gue tiap hari dapat 1000 order. Wih, hebat, keren nih, 1000 order per hari, packingan banyak. Tapi lo tau nggak ternyata per satu order nilai barangnya cuma 2000 perak. Kayaknya gue susah kaya ya, bener gak sih? Ongkirnya aja udah berapa? Packingnya udah berapa? Bener gak? Yang artinya satu order kan cuma 2000 rupiah ya. Belum biaya karyawan, belum segala macam. Itu kayaknya gue lagi bukan berusaha menjadi kaya, tapi gue lagi berusaha membuat diri jadi bangkrut. Bener gak? Kalau gitu, oh gak boleh jual barang murah dong. Enggak, gue bukan bilang gitu. Tapi kan harus sadar, nilai pesanan rata-rata itu menentukan dari bisnis lu secepat apa jadi makin besar. Bener nggak? Ketika EOV-nya tinggi, gitu ya, lu bisa jual produk lebih banyak. Nah, di situ kalian pasti apa ya? Lebih cepat untung, lebih ini gitu ya. Nah, kemudian, berikutnya ini tuh ada lagi 3 matriks yang sebenarnya jadi satu. Nah, ini adalah tingkat kepuasan pelanggan kalian. Tingkat kepuasan pelanggan tuh dari mana sih? Sekarang gini, lu bayangin ya, tadi kan bikin orang mau beli dulu, ya kan? Orang udah mau beli nih, sekali beli juga lumayan nilainya. Yang berikutnya gue tanya adalah, kalau udah gitu, orang tersebut puas nggak? Karena pelanggan yang puas bakal balik lagi. Pelanggan yang tidak puas, bukan balik lagi, dia bakal jadi, lo tau gak sih, kalau di online tuh bukan dulu ya, sekarang ada satu orang yang di-ban dari restoran se-Indonesia, si kode warna biru, nah bakal kayak gitu tuh. Kenapa? Jadi orang bakal ngomong kemana-mana, lo jangan beli toko ini nih, wah ini toko, kan? Yang bikin reputasi lo hancur dan udah gitu bisnis lo juga turun, susah. Bener nggak? Nah, maka dari itu matriks ini apa aja? Ada 3. Pertama, berapa banyak kecepatan respon chat kalian? Karena gini, lo orang nanya sama kalian nggak dibales, orang kan bete nih, kacau nih seller, itu sih nggak mungkin bakal beli. Nah, ini ngaruh ke tingkat konversi. Terus kedua, tingkat keterlambatan pengiriman. Kenapa gue bilang ini hal sepele, tapi ini tuh bikin bikin orang sebel gitu ya. Contoh gini, ini gue dari sisi buyer deh, ya. Gue pernah beberapa kali, entah saking sibuk entah apa gitu ya. Misalnya gue pergi keluar kota ada acara, terus gue ketinggalan sesuatu. Nah, ketinggalan baju, ketinggalan apa? Yang barang sebenarnya dibilangin, oh harus balik lagi, enggak. Gue nggak mungkin balik lagi, tapi gue butuh, gitu ya. Nah, gue pernah nih sekali ke Jakarta, gue lupa bawa baju. Jadi baju gue nggak ngerti lah gimana sih, gue lupa bawa baju. Besoknya gue ada ketemu orang, kan nggak mungkin gue nggak maksudnya gue nggak mungkin pakai baju dari kemarin itu aja kan, bener nggak? Ya udah gue beli online dong, yang gampang aja udah deh, gue beli online. Dan terus gue beli waktu itu sampai 2 kali. Ada satu toko bisa kirim langsung, bisa instan. Oke, gue klik, gue order, terus dia agak kirim anjir sampai sore. Udah gitu ketika di chat berkelit, ya memang sih akhirnya nyampe, tapi itu langsung gue kasih minta satu, gue kagak peduli. Karena kenapa? Gini, gue mepet, gue udah tanya, lu ngomong bisa, terus lu kagak kirim, itu kan udah mengecewakan, bener nggak? Iya kan, karena kan lu harus tahu dong, kalau lu nggak bisa kan gue nggak akan beli toko lu gitu kan, intinya kan kayak gitu ya, bener nggak? Ya, nah ini juga sebenarnya di platform makanya dibikin aturan-aturan makin ketat kan, karena buat apa ya? Mungkin melindungi orang-orang yang misalnya lagi kepepet dan butuh saat itu juga, jadinya nggak mau beli online dong kalau gitu, jadi nggak percaya, kebayang nggak? Ya, nah itu adalah tingkat keberatan pengiriman. Ini juga ngaruh kemana? Selain dari konsumennya kecewa, gitu ya. Makanya sekarang si platform itu bikin aturan kalau lu terlambat pengiriman, itu bisa ngurangin poin kan, yang bikin toko lu lebih kecil, gitu. Makanya di sini kayak kalian harus perhatiin nih. Dan satu lagi adalah yang cukup fatal, tingkat retur. Meskipun kadang kita tahu ya, bayar juga kadang suka rese ya, dia yang ngeklik terus begitu dia batalin gara-gara dia bilang oh salah keklik dan lain sebagainya. Tapi tingkat retur itu juga kita perlu jaga, karena kalau misalnya tingkat returnya jelek, nah itu bakal bikin order kita nggak bisa maksimal gitu. Jadi itu adalah beberapa poin yang maksudnya gini, ini hal simpel sih, tapi kalau lu nggak ngerti ini, lu nggak tahu masalah kalian di mana gitu loh. Contoh, barang lu nggak ada yang tingkat konversi lu rendah, berarti lu harus melakukan sesuatu supaya tinggi, naikin. Karena kalau nggak lu nggak mungkin menang. Order lu murah-murah, ya berarti lu harus bikin nih, dipaketin apa diapain biar lebih tinggi, supaya kita
ongkos iklan segala macam lebih untung. Barang-barang konsumen lu nggak puas. Nah, jangan sampai gini, komplain ke platform. Gue pernah waktu itu ada satu orang, bapak-bapak lagi workshop, dia nanya, kenapa ya gue sering dapat bintang 1? Ini TikTok nggak bener nih, waktu itu di TikTok nih. Gue dikasih bintang 1 mulu, gitu kan. Ya sebenarnya jujur gue udah tahu masalahnya adalah dalam hati barang lu jelek. Tapi kan gue nggak enak ngomong gitu, dan ternyata ada peserta lain yang ngebalesin, Pak, dijaga kualitas barangnya. Karena kan orang juga nggak gila ya, bener nggak? Kalau barangnya jelek ya lu ganti lah, jangan jual barang jelek mulu, jangan bilang yang penting murah gitu loh. Nah itu dia tadi, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatiin. Jadi itu dia tadi matriks-matriks pentingnya. Nah buat lu ningkatin gimana? Sebenarnya setiap ini tuh ada indikator yang jadi tahu lo harus ngapain, apa yang harus dilakukan gitu. Cuman karena banyak seller nggak tahu, nggak paham, dan jadinya jualannya segitu-segitu aja. Nah buat kalian yang pengen misalnya berkembang lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Nah kebetulan kita di MEA kita punya 2 program edukasi buat kalian. Yang pertama adalah kelas intensif, di mana di kelas intensif ini kita punya tim mentor yang kalian bisa ketemu, bisa visit langsung, bisa ngobrol secara offline. Saat ini sih mungkin masih di Bandung, tapi mungkin dalam waktu dekat kita bakal ada di Jakarta juga nih, gitu ya. Jadi lo bisa daftar, lo bisa ngobrol langsung sama tim gue, dan kita bakal bantu ngarahin kalian kayak gimana. Tapi ini lebih ke belajar platformnya harus kayak gimana, apa yang harus dilakuin, gimana ngebacanya gitu ya. Bukan secara strategis, secara detail, lu harus ngelakuin ABCD, lu harus endorse siapa aja gitu ya. Nah kalau buat pengen yang lebih jauh, kita punya program pendampingan, kita kerjasama dengan konsultan buat ngebahas tentang kayak ngeriset pasar kalian seperti apa, produknya harus apa, gimana yang harus dipelajari, supaya bisnis kalian bisa terus tumbuh. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau masih ada yang nggak ngerti, lu bisa tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini. Jangan ngomong omset 100 juta dulu deh kalau lu kagak ngerti ini. Jadi belum lama nih gue pas lagi baru ada event, terus udah gitu ada satu orang peserta. Terus si pesertanya nanya gini, kok ini gue udah lama loh jualan, tapi kok segini-segini aja sih. Gue usah jauh-jauh deh, gue dapet 100 juta aja omsetnya. Kan 100 juta tuh gue gak dapet segede gitu ya. Gue juga untung paling 5-10 juta, udah cukup kok buat gue mah gitu. Tapi kok susah banget sih, ini tuh harus gimana sih? Dan waktu itu gue lihat kayak, bentar Pak, Bu ya, kalau saya lihat tokonya kok agak-agak jauh ya. Terus begitu dia bilang, ayo dong, harus gimana dong, kasih tahu, gue nurut kok, mau ngapain juga segala macam. Ya jujur gue kasih tahu beberapa hal ke orang tersebut. Bahkan dia bilang gini, doain ya biar kita juga bisa laku jualannya, biar kita juga bisa sukses dan sebagainya. Nah tapi gitu ya, kalau gue lihat ini masih ada banyak hal yang agak jauh buat bisa dilakukan. Kenapa kayak gitu? Gitu ya. Nah, buat kalian baru nonton, sebelum gue mulai bahasannya kayak gimana, jangan lupa buat klik subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Ya, jadi gini, ceritanya yang tadi cerita ke gue itu, dia ini punya satu bikin produk. Produknya adalah baju anak, gitu ya. Nah, sebenarnya dibilangin baju anaknya bagus nggak? Iya, lumayan sih. Tapi ketika gue tanya kayak sama orang ini, gue tanya kayak, emang baju lu ini kelebihannya apa? Ini nggak ada lah orang pabrikan. Apalagi yang harus diapain? Pokoknya gini aja. Ini baju gue jumpsuit nih, jumpsuit baby misalnya. Pokoknya jumpsuit ya, pokoknya gue bisa bikin mau warna ini, itu bisa dibikin. Terus begitu gue tanya, lu tahu nggak sekarang kira-kira orang maunya kayak gimana? Ya enggak, pokoknya ini barang gue jumpsuit. Lu tahu apa sih? Jadi kayak, contoh gini, lu bayangin gitu ya. Kayak contoh orang-orang tuh katakanlah untuk baju anak lagi suka satu model tertentu, lagi suka yang seperti apa, lagi dapat rekomendasinya seperti apa, gitu kan. Mungkin itu kan nggak fit dengan apa yang lagi dia bikin ya. Gua ngomong gini juga bukan berarti apakah gua tahu banget pasar dia seperti apa, enggak. Jujur gue nggak tahu 100%, gue bener-bener harus ngeriset dulu setiap kali. Contoh gini, kayak kita setiap kali ada klien di MEA nih ya, yang masuk, kita tuh harus bener-bener ngeriset dulu nih, kayak produknya tuh kayak gimana, kompetitornya seperti apa, orang-orang lagi ngebahas apa, kita bener-bener ngeriset per satu orang, gitu loh. Dengan kita ngeriset, kita tahu, oh dia tuh matching nggak sih? Contoh gini, lo tahu ya kayak sekarang tuh kan era sosial media, dimana kayak semua orang tuh pasti punya, orang punya anak, ya, dia lihat influencer yang bahas parenting, dia lihat influencer tentang anak-anak kayak gimana, yang dibahas tuh baju yang bagus seperti apa, ada yang lagi direkomendasikan gitu ya. Atau lu anak muda juga lihat nih tren sekarang tuh kayak gimana, ngikutin seperti apa gitu kan, bener nggak? Dan itu tuh setiap bisnis tuh beda banget, setiap industri beda banget gitu kan. Kita tuh harus benar-benar cukup up to date, cukup tahu dan
ngebahas kayak gede banget itu kayak pusing kan, bener nggak? Itu harus benar-benar dicek gitu. Tapi ketika gue tanya, lu tahu nggak gitu? Gue tuh maksud gue bukan gue kayak apa ya? Gue so tau harus kayak gini, enggak. Justru gue nanya, lu tahu nggak sekarang kayak gimana? Cocok nggak sama barang lu gitu kan? Dan dia bilang, Gue nggak tahu, gue nggak peduli. Yang bisa gue bikin adalah A. Jadi gue cuma mau bikin A, orang lain harus beli A. susah nggak tuh kayaknya buat laku? Kayaknya agak-agak susah ya, bener nggak? Gak usah jauh-jauh, kita ngomong di Indonesia nih. Lo tau gak sih waktu di Amerika dulu ada salah satu tokoh terkenal banget yang kalian pasti tahu, Henry Ford, tahu, pencipta mobil Ford. Ford itu pernah rugi banyak ketika si Henry Ford senior itu maksa gue mau bikin mobil Ford biar irit, jadi dia bikin semuanya warna hitam. Jadi dia nggak jual warna lain. Orang mau beli merah, putih, biru nggak ada, cuma ada hitam. Dan ketika konsumennya nanya, Mr. Ford bisa nggak lu bikin produk lain? Dan si Ford ini bilang, you can choose any color you like as long as it's black gitu. Jadi lu mau warna apa pun terserah, selama itu hitam. Dan itu dia ketika ditinggalin marketnya banyak gitu loh. Padahal waktu itu Ford salah satu mobil yang masih pionir dan awal. Nah sekarang gini, yang sekuat Ford aja ditinggalin, nah lu kebayang nggak? Kita siapa ya? UMKM udah terkenal belum? Belum. Terus ya udah gue cuma bisa bikin warna ini, gue nggak bisa bikin yang lain. Jadi kayak orang lain harus ngikutin lu. Nah inilah yang kadang salah, bener nggak? Gue juga dulu pernah kok ngalamin, gue jual A, ya udah pokoknya gue punya produknya A, gue mah kagak mau tahu orang itu harus belinya A, mateng dah kata konsumennya. Gue maunya yang lain lu suruh A, nggak bisa. Pokoknya gue cuma punya mau A gitu ya. Karena kan kita kalau dengar kayak berasa lucu, bener nggak? Tapi sadar nggak sih kita ngelakuin kayak gitu. Jadi pertama kali kalau lu mau laku, pertama tuh lu cek dulu deh, lu barang lu bisa market fit nggak? Market fit tuh ngikutin sesuai dengan orang maunya apa gitu. Dan ini nggak cuma di 1-2 seller kok, banyak banget yang kayak gitu. Malah kemarin gue baru ngobrol sama salah satu partner gue, dia punya produk tas, dan dia bilang, oh ini kita mau keluarin season baru nih, season baru lu kayak gimana? Gue bilang, season baru kita gabungin ini kain tenun dengan kain tenun dengan dibikin produk tas sleeve yang gabungin kain tenun sama kain batik gitu kan. Terus gue bilang oke, kata gue tuh, lu minta dong nanti maksudnya bikinin, nanti akan di kalian banyak anak-anak muda gitu kan, gimana caranya biar ini bisa di market ke banyak anak-anak muda. Gue langsung bilang, sabar boy, kagak bisa lu market ke anak muda, udah lu lupain market anak-anak muda, lu target marketnya kata gue kita orang tua aja. Terus dia bilang, kok gitu sih, nggak bisa gitu dong, ini kan tradisi Nusantara. Masalahnya bukan tradisi Nusantaranya kakak, kalau lu mau dijual laku, anak mudanya kagak suka kain tenun, lu pasti suka kain tenun, susah gitu kan. Udah aja kalau yang udah marketnya aja gitu kan, gitu ya. Terus dia bilang, terus kalau gitu tuh siapa yang mau tradisi Nusantara? Itu nanti biar pemerintah aja lah yang ngurusin ya. Kan mereka budgetnya terbatas, kalau kita budgetnya terbatas, kalau lo paksa orang suka, susah ya. Nah yang kedua adalah lo kalau mau, jadi ngerti ya, produk lo harus sesuai, kalaupun produk itu jangan maksa gitu loh. Yang kedua adalah, kalau lo produknya udah bisa bikin sesuai, bikinlah satu produk yang kalau bisa winning produk. Winning produk tuh kayak gimana sih? Winning produk tuh satu produk yang kalau bisa gini, kalau kita mau laku, kejarlah biar produk itu jadi top of mind, jadi yang paling laku di pasaran, jadi yang paling disukai gitu ya. Mas, top of mind itu nggak harus kayak semuanya jadi yang nomor satu ini, tapi nggak di pasar-pasar tertentu. Contoh sesimpel gini, ini salah satu buku gua, buku ini kita ngebahas tentang cara jualan di TikTok gitu ya, cara jualan di TikTok. Ini dijual di TikTok Shop dan targetnya ini seller. Untuk kategori manajemen terakhir gua cek, itu kita masih ranking 7 terlaris di TikTok gitu ya. Gue memang belum jadi ranking 1 gitu. Tapi gini, kalau dihitung, apakah penjualan gue sama ranking 1 kalah? Belum tentu. Lo tau gak kenapa? Karena gini, harga produk gue itu 200.000 lebih, yang ranking 1 20.000. Jadinya kalau gue ngejual 1, lo setara dengan lo ngejual 10. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu, apakah mungkin gue nggak tahu ya, maksud gue secara ini kayak gimana, tapi dengan dia juga barangnya tipis dan 20.000, itu banyak banget yang usernya dia nggak puas beli lagi ke gue. Tapi kalau dikategorikan buku premium, bisa jadi punya gue ada top of mind-nya buku premium. Tapi kalau buku murah kan, kalau di TikTok dia rankingnya semua ya, bener nggak? Di ranking semua ya, jadinya berbeda gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama kita, gue juga ada produk buat ini planner affiliate dan buat afiliator. Ini di kategorinya sama. Ini kalau nggak salah, gue lupa ya antara dua ini tuh
satu dua, jadi kayak gini. Kadang yang ini ke-7, yang itu ke-8 gitu loh. Kadang yang ini ke-8, yang ini ke-7. Bolak-balik lah gitu. Tapi kalau secara dihitungin harga sampai ke atas, ya udah, yang di atas kita yang dengan harganya mirip, yang di atas kita rata-rata malah harganya lebih murah. Jadi mungkin kita salah satu yang top of mind-nya di situ. Nah, itulah cara lo ngebangun, kayak misalnya gini, lo mau bikin ini produk, ya udah bikin produk lo tuh bener-bener bisa oke, sesuai kebutuhan pasar, mereka maunya apa, kita ada semua. Nah, dengan kayak gitu lo bisa bikin produk lo jadi ya kalau orang mau detail ya udah. Berarti gini lah, orang kalau misalnya lihat-lihat nih kayak di TikTok nih, ini kan buku tentang TikTok Shop. Tentang seller, mungkin buku paling premium atau buku paling komplit ya punya gua. Belum ada lagi yang lain gitu ya. Ini gue lagi mau bikin sih yang berikutnya, mungkin yang berikutnya bisa ngalahin yang pertama gitu ya, harapannya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya udah bikin winning produk, nah winning produk itu ketika lo bikin secara fitur, lo harus bisa tampilin si produk kalian itu sebagus yang kalian janjikan di e-commerce-nya. Sebagusnya kayak gimana? Ya sebagusnya adalah gini, dari judulnya, dari deskripsinya, dari gambarnya, itu benar-benar harus dibikin ya oke gitu loh, sesuai dengan apa yang memang kelebihan lo apa sih, highlight lah di situ gitu ya. Nah, terus ketemunya harus gimana? Ketemunya harus gampang gitu kan. Nah, terus yang berikutnya kalau lu udah bisa bikin SKU lu bagus, ngomong-ngomong banyak banget seller ya yang bisa bikin produk bagus tapi nggak bisa bikin SKU bagus. Kenapa? Kita banyak banget cukup punya klien yang tadinya tuh kayak apa ya, barangnya bagus gitu ternyata, tapi dia kerjain nggak laku gitu. Begitu kita kerjain, ya itu produknya bisa lebih laku gitu. Kenapa? Karena ya kita bisa benar-benar redesign lagi gitu kan. Redesign itu bukan cuma tampilan gambar, tapi misalnya dari gambarnya, dari fotonya, dari judulnya, dari deskripsinya, yang tadinya konversinya jelek jadi bagus. Dan ini salah satu hal yang bikin kenapa di kita tuh kalau misalnya lu perhatiin ya, banyak seller yang masuk ke kita itu rata-rata bisa umurnya cukup panjang karena mereka cukup puas dan mereka bisa untung terus gitu. Jadi makanya slot kayak kerja sama-sama kita sendiri. Nah, ini ketika gue bilang nih ya, ini beres dari lebaran, ini kita lagi cukup agak ada spot. Kalau sebelumnya pas bulan puasa kemarin, wah itu cukup crowded banget, jadinya kayak ada beberapa seller yang kita ketika mau masuk pun, oh sorry nih, lu kagak bisa masuk dulu, waiting list dulu ya, gitu ya. Kenapa waiting list? Udah penuh, orangnya udah penuh, dan gue nggak, maksud gue gini, nggak mungkin dong lagi mau lebaran gue nambah orang, terus orang itu juga belum terlatih, suruh ngerjain yang paling padat, wah bisa mati dia. Ya enggak sih, dia mati sih enggak sih, tapi nanti hasil di kita jelek, yang akhirnya kan kaliannya juga yang kecewa, bener nggak? Makanya caranya kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah setelah lo bisa bikin produk, nah lo harus traffic sebesar mungkin. Nah, traffic itu dari mana? Traffic itu macam-macam. Mau dari search, itu bisa. Mau dari iklan, itu bisa. Mau dari live, mau dari affiliate, mau dari konten, gitu ya. Itu bisa. Lo mau beli paket exposure, itu bisa. Semuanya tuh bisa. Tinggal dilihat mana yang paling cocok dan mana yang paling untung. Karena setiap traffic ini punya stylenya sendiri. Gitu. Contoh kayak live. Mungkin lo perlu kerja keras. Live sehari 8 jam. Gitu ya. Capek nggak? Capek. Pasti banyak yang nonton nggak? Belum tentu. Sering lagi live sepi. Nggak bisa diapa-apain. Konten. Udah ngepost terus view-nya segitu-segitu aja. Banyak. Terus harus gimana? Ya udah gimana lagi, telan gitu kan. Bener ya? Ya kan, makanya banyak seller puyeng tuh di situ kan. Iklan, udah keluar duit banyak, pasti untung nggak? Belum tentu. Makanya sebenarnya ketika kayak gini ya, balik lagi ya, ibaratnya lu butuh tim yang udah terbiasa buat ngelakuin itu, gitu kan. Nah, tim ini sebenarnya bagian terakhir nih, dari udah lu cari traffic, lu harus bisa bikin tim. Karena nggak mungkin semuanya lu yang kerjain. Lo yang kerjain semuanya bisa gila, bisa pecah kepala. Orang international brand yang udah besar aja, mereka nggak semuanya di in-house-in kok. Mereka semuanya cabangnya juga outsource-nya. Kan yang penting gini, dalam tim itu kan hasil akhirnya. Bener gak sih? Contoh gini, lu jualan baju, lu jualan batik, lu jualan kemeja gitu kan. Pengennya kan omsetnya miliaran. Emang lu peduli gitu? Misalnya kayak, oke, dari miliaran ini semuanya harus orang desa gua. Ya kalau lu mau semuanya orang desa lu, ibaratnya kayak kalian kepikiran, wah idealis banget nih. Bisa jadi, tapi yang bisa jadi adalah bukan jadi omset yang besar. Bisa jadi omset kalian tidak akan pernah nyampe ke situ. Karena orang-orang yang ada nggak sesuai gitu loh speknya buat itu, gitu. Dulu waktu awal ya gue bikin Mea, gue sempat punya idealis sendiri gitu. Oh, gue waktu itu sempat bikin satu komunitas, gue pengennya dari internal nih. Ternyata banyak internal mereka beda. Ya nggak dibilang bego sih, ya fit aja lah ya. Skillnya tuh beda gitu loh, nggak dibutuhkan sama yang kita butuhin. Dan kalau sampai sekarang wah udah jauh banget. Mereka ketinggalan jauh banget dari kita. Gitu kan. Dan apakah gua sendiri mengerjakan semuanya internal? Enggak juga, ada beberapa hal memang gua outsourcing lagi gitu. Nah disitulah lu perlu pinter, apakah lu harus rekrut ataukah lu harus kerjasama. Contoh kalau gua lihat ya, kalau kayak banyak brand-brand gede yang terkenal,
mereka tuh internal, itu adalah tim yang fokus ngurusin buat bikin produk dan project. Ya kan? Itu nggak bisa kemana-manain tuh. Masa lu produknya mau dioperin ke orang, itu bunuh diri lu. Tapi ketika tim marketing, mereka banyak yang lempar keluar. Gitu. Bahkan brand-brand sekelas apa, lu mau bahas apa, L'Oreal, P&G, Unilever, semuanya. Mereka lempar keluar gitu. Dan kita juga sering kok dapat penawaran kayak, lu ikutan nih, ada pitchingnya, ada yang kita dapat, ada yang kita nggak dapat gitu kan. Ada juga yang brand lokal yang kita kerjain. Nah, itulah kayak gitu. Kalau lu mau smart ya udah bikin tim, fokus mana tim lo yang mau kerjain, mana yang lo operin. Gitu ya. Biasanya kadang bagian-bagian e-commerce itu dioperin keluar. Nah, terakhir buat tim internal lo, yang penting adalah lo bisa bikin apa ya? Lo bisa bikin sistemnya, SOP-nya, culture-nya enak. Karena kalau misalnya SOP atau culture-nya nggak enak gitu ya, dan lo timnya salah rekrut, wah itu panjang. Contoh nih, gue cerita belum lama, kan ini Affiliate Academy itu ada beberapa produk retail. Dimana gue kebagian yang bantu ngurus operasionalnya. Meskipun kita ada partneran sama yang lain nggak bisa ngurus, kita yang ngurus operasionalnya. Dan ketika di operasional, itu kayak sesimpel gini, nyari admin. Ini kan adminnya Affiliate Academy sama admin yang ngurusin timnya biasanya beda. Ya kan, karena kan beda company. Gitu kan. Jujur pas lagi awal nyari admin, gue pikir kerjaannya gampang. Tapi kita ganti admin 2 kali dan dua-duanya tuh bikin pusing. Kenapa ya kayak gini? Udah tahu nih aturan-aturan kayak contoh pengiriman TikTok Shop, pengiriman Shopee, itu kan ada batasnya. Ya kan? Order sebelum jam 3, order sebelum jam 4 harus dikirim hari yang sama. Ya. Nah, dia itu udah dikasih tahu nih, oke, orderan lumayan. Lu ngirim order itu packing itu jam 12 dan kita bikin standar tuh jam 4. Jam 4 lebih. Kenapa? Karena jam 12 yang order awal lu beresin, jam 4 tambahannya. Ini sistem yang kita bikin ya. Biar nggak ada yang kelewat, nanti udah gitu yang ngedropnya siapa, gitu kan. Dan memastikan itu di scan. Nah, selalu yang namanya orang, itu tuh seneng kayak gini. Harusnya jam 4 nih. Jam 4 kurang 10, udahlah udah nggak ada order. Di packing. Satu orderan kelewat. Dan lo tahu kan, satu orderan kelewat itu artinya apa? Pelanggaran. Udah pelanggaran kayak gimana? Rating toko turun, ini itu turun. Padahal cuman kerjaan sesimpel kayak gitu. Chat udah di luar jam kerja, kagak mau dibales. Gitu kan. Nah, itu adalah sistem dan ini yang lo harus benahin. Gitu loh. Ketika kalian bisa benahin, ya udah hidup lo enak. Gitu, dan ngurus kayak gitu ya itu butuh proses juga. Gitu ya. Jadi kebayang ya. Jadi maksud gue gini lah. Kan suka banyak orang yang, aduh gue pengen gini, gue pengen gitu. Bentar, sebelum lo kayak gini, lo udah tau belum nih prosesnya tuh harus kayak gimana? Apa udah siap belum nih? Gitu. Kalau udah siap, ya udah, gue kasih tahu step-step yang harus lo lakuin. Kalau udah siap, lo baru bisa ngarah ke situ. Tapi kalau ini aja lo belum siap, lo masih banyak salah-salah, lupain dulu deh. Karena kayaknya itu masih jauh deh. Lo masih banyak harus hal yang dibenahin secara internal. Nah, jadi itu dia tadi. Kalau ada pertanyaan, lu tulis di komen. Jangan lupa like dan share.